Dan Kenapa nggak Puan satu lagi? boleh ketua DPR ya. Indonesia jangan karu-karu aja lah. Oke. Jadi rupanya aku dalang aja lah. Dalang balik demo. Bang kopi juga biar enak ngomong kan. Oh nggak masuk ya. Dalang di balik kerusuhan ini. Tidak bisa dilihat sama dia. Nah, kerusuhannya apa? Kerusuhan ini itu apa maksudnya? Ini kan awal mula ceritanya, terakhir info kan, Gibran mau dimakzulkan. Gibran dimakzulkan. Ya kan pemakzulan Gibran ini hanya bisa dilakukan oleh DPR ceritanya. Dah dibuatlah isu. Satu polemik ya. Itu file dari siapa memang. Dibuatlah isu sama bapaknya supaya DPR ini menjadi kontra dengan rakyat gitu. Karena pemakzulan Gibran ini hanya bisa dimakzulkan oleh kawan-kawan di DPR, ya kan? Ya. Ditimbullah isu masalah tunjangan ini. Tunjangan untuk ini. Tunjangan rumah DPR itu kan itu file yang udah dibuat. Fasilitas anggota supaya memancing kemarahan publik. Oke. Ya kan? Ini pada akhirnya kan si Gibran ini nggak bisa diputuskan untuk pemakzulan dia karena dengan situasi sekarang. Ujung-ujungnya kan kembali kayak masa Soeharto diturunkan ini ceritanya. Orde baru yang awalnya si Gibran ini mau dimakzulkan, akhirnya kalau kita lihat ke depan ya, Prabowo yang diminta tutup untuk diturunkan, si Gibran ya malah menggantikan posisi Prabowo. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kita lihat kudeta secara halus gitu ya. Dan juga kita memberikan support solidaritas buat rekan-rekan masa aksi yang masih ditangkap hari ini. Yang data terakhir yang kita dapat sekitar 200-an lebih bahkan dalam waktu yang begitu singkatnya dalam 3 hari ini. Itu yang tertangkapnya. Tertangkap. Jadi tahu dari mana aja? Ada sedikit bocoran-bocoran dari pusat. Hal seperti itu. Cuman jangan terlalu ya bahasa rahasia. Ya. Rahasia negara. Rahasia sedikit yang dibocorkan. Lalu seperti itu. Tapi kalau kita tarik ulur nih ke wilayah regional, ke Aceh, dengan kawan-kawan info terakhir sudah membuka volunteer tenaga medis, ya kan? Sekiranya kalau udah dibuka nih kesempatan untuk kawan-kawan medis, dokter untuk meminta bantuan, sekiranya itu anarkis yang sebesar apa yang akan terjadi besok? Jadi jangan jauh dulu tadi ya. Oke. Jadi kita kan perlu kita bahas terkait soal kenapa bisa aksi itu terjadi. Karena ada beberapa kulihat dari media-media aksi di Jakarta tuh melupakan yang namanya manajemen aksi. Salah satunya medis nggak tahu di mana, poskonya nggak tahu di mana. Itu ada beberapa pendapat dari orang-orang di medsos sekarang menjadi timbul pertanyaan. Nah, jadi itu kan sekilas info-info yang kita dengar nih. Cuma kan kita kan perlu tahu juga pendapat kawan-kawan, maksudnya dari segi pandangan masing-masing lah. Nah, terkait aksi ini. Kira-kira nih yang udah kita tahu ya terkait itu anggaran tuh
yang 3 juta per hari itu. Huru-hara itu ya. Huru-hara tuh, habis itu kan goyang-goyang joget-joget apa segala macam. Kan itu yang jadi ininya. Tapi ada nggak kira-kira menurut kawan-kawan dari segi lain? Kalau aku melihat sih ya bosnya, sebetulnya ini seperti permainan catur gitu, permainan catur antara beberapa elit. Dan aku dalam kacamata aku melihat bosnya ini pembagian dalam tiga opsi ya, tiga kotak lah kita. Yang mana kotak pertama itu antara pertarungan sengit antara pemerintahan hari ini dan legislatif. Yang kedua itu semacam pertarungan antara aparat-aparat penegak keamanan dan pertahanan ini antara hijau dan coklat. Dan yang dalam tiga yaitu antara pemerintahan yang sehari ini dengan para oposisi. Tiga ini melawan satu kesatuan yang dinamakan hari ini gerakan yang masih bertahan hari dan masih eksis hari ini adalah gerakan aksi massa. Ya. Dan hari ini kita melihat bahwasanya kita kadang aku sendiri pun masih menebak-menebak. Aku melihat ini semacam suatu misteri. Apa di balik ini? Tadi Tajul juga singgung bahwasanya ini ada permainan elit ini untuk menjatuhkan atau memakzulkan atau bahasa kasar mengkudeta pemerintahan yang sehari ini. Dan kacamata awam kita melihat bahwasanya kalaupun hari ini keinginan pihak di kota yang aku sebut oposisi tadi untuk menjatuhkan Prabowo, tentu yang diuntungkan hari ini ya si wapresnya untuk naik secara otomatis gitu, untuk menggantikan. Masuk juga dengan geng-geng oposisi ini untuk mempertahankan pengaruh-pengaruhannya. Kita tahu lah bahwa kabinet hari ini masih didominasi oleh kabinet-kabinet lama. Ya, berarti ada ketakutan kayak isu sebelumnya, misalnya betul. Ya nanti kalau meninggal Prabowo gimana? Ya, itu kan dulu kan udah baca kan. Betul. Dan aku melihat pun hari ini yang viral hari ini kan ya geng-geng Solo gitu yang masih mendominasi. Kita lihat Listio orangnya Jokowi. Ya. Panglima hari ini Agus pun orang Jokowi. Yang masih banyak lah orang-orangnya Jokowi di dalam rezim ini. Dan kita melihat bosnya ini detik-detik yang membahayakan terkait pemerintahan hari ini. Dan aku melihat bosnya aksi massa hari ini itu udah cerdas-cerdas. Yang dalam pepatah Contoh. ya gini lah bosnya, mundur satu langkah untuk melangkah yang lebih panjang ke depan itu betul-betul ada taktik yang akan dijalankan hari ini untuk melawan pemerintahan. Kita lihat lah hari ini pun banyak isu-isu terkait provokatif yang seolah-olah ini murni organik ya aksi massa gitu. Padahal kenyataan kita lihat fakta-fakta yang kita dapat ada oknum dari coklat yang muka-muka sih ikut massa tiba-tiba ikut tertangkap. Yang baru-baru ini ada anggota dari Bais ikut terlibat juga. Netizen ini pun mempertanyakan kayak nggak mungkin lah dengan bangunan yang begitu kokohnya bisa terbakar gitu. Kayak yang ada terekam bawa tangga itu kan. Ya, apalagi kan ada beberapa gedung kan dari beberapa kota. Betul. Dan hari ini pun banyaklah kita lihat semalam kejadian penjarahan rumah-rumah anggota-anggota legislatif ini ya gitu. Belum lagi kita melihat bosnya di mana keamanan hari ini, polisi kemana, masa hal-hal yang demikian nggak ada upaya preventifnya gitu. Dan hari ini pun kalau aku jadi presiden, aku punya hak untuk memanggil antara coklat dan hijau ini. Karena di bawah naungan dia kan. Di bawah naungan nomor dia. satu di negara. Ya kita dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan lah memilih memundurkan diri atau saya pecat gitu. Nah, dan hari ini pun perkembangan story yang kita update bosnya, presiden sudah memanggil loh para pimpinan-pimpinan partai ya untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota-anggota yang memancing amarah publik sehingga terjadi hal-hal yang besar hari ini. Dan aku sepakat kalau dikatakan bahwasanya ini betul-betul terencana dan sistematis. Soalnya udah disiapkan. Dari potongan-potongan kecil kemudian diviralkan ke media, diviralkan ke TikTok segala macam sehingga terjadilah hari ini. Ini kan aksi yang berkepanjangan nih, jarang-jarang terjadi. Aksi sampai 3 hari ini kan. Ya, betul. Ya, tahulah Senin nanti masih bertahan ataupun enggak. Sekarang kan pemerintah kan tetap melakukan upaya preventif lah untuk mencegah aksi-aksi yang lebih besarnya lagi. Dan masyarakat hari ini pun
lebih cerdas gitu. Bosnya tidak terjebak dalam jebakan Batman yang sedang di-set oleh negara. Hari ini yang kita takutkan kan munculnya lagi darurat militer. Iya. Tapi terkait ada hal-hal hari ini, kan. sorry aku potong ya. Oke. Tapi ada kemungkinan ini salah satu balas dendam dari siapapun itu di ring pemerintahan maupun legislatifnya ataupun bahkan dari partai. Ya bisa jadilah. Bosnya hari ini Kira-kira lah nih. kita melihat Karena kita nggak tahu kan. Betul. Bosnya kalaupun terjadi reshuffle kabinet, rekonsiliasi partai politik pengusung itu tetap berjalan lagi nih. Dari partai. Ada pergantian Kapolri, misal ada pergantian Panglima, ada pergantian kementerian apa misal. Ini kan jabatan-jabatan tersebut kan sebetulnya jabatan-jabatan politik di situ yang disusul oleh koalisi-koalisi pemenangan waktu itu kan. Aku melihatnya di situ paling. Bung Tajul selaku dari partai Tawar-tawar pemerintahan doang, Aceh. nanti Tawar-tawar kabinet. Iya, kalau secara politisnya kita lihat memang dari Laskar Cinta Jokowi ini ada satu Laskar Cinta ya. ada satu Itu relawan udah kayak Laskar Jokowi mania. Jokowi Mania Nah. Itu namanya. ya Jokowi Mania. Mungkin ini Laskar ini jabaran dari ini pecahan dari apa namanya tadi Jokowi Mania. Jadi mereka itu Ada pecahnya lagi. ada pecahan panjang. Jadi ada menyampaikan begini. Laskar Cinta Jokowi menuntut untuk Prabowo turun dari jabatan. Karena kan beliau sosok yang bertanggung jawab penuh nih atas huru-hara yang terjadi Selaku kepala pemerintahan selaku dan kepala juga pemerintahan tertinggi. presiden negara kita. Nah, makanya berkesinambungan dengan cerita Repan tadi, tidak menutup kemungkinan untuk pemakzulan Ziki Gibran ini nggak bisa terjalankan karena DPR lagi dirumahkan semua bahasanya, Ya. sehingga dengan secepatnya menuntut Prabowo untuk mundur dan kemudian digantilah sama wakilnya yang sekarang, Gibran. Gibran. Dalam artian tidak bisa menjalankan pemerintahan gitu. Iya. Dalam seperti ini ya. Apa penutup undang-undang dasar untuk Ya. rakyat. Tapi kan kalau dari bahasa kayak gitu, ini kita lihat dari aku ada kuliah di podcast ini Sumargo yang Pasha Ungu. Masya Allah. Ada Ya. Bung Ferry Irwandi juga Iya, di situ. sama Ferry. Jadi kan di situ kan kalau pengakuan dari Pasha Ungu itu kan dia kegembiraan terhadap berapa bulan ya? 10 bulan. 10 bulan masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo. Ya. Jadi kan mereka ada apa namanya? Apa nih? Jadi mereka kan ada apa namanya itu? Rasa kegembiraan terhadap yang udah dilakukan di apa? Itu kan terjadi kan di gedung MPR tuh. Ya. Ya kan? Nah, kegembiraan terhadap itu. Apalagi dari Pak Syaung sendiri bilang karena di situ musiknya itu dari Universitas Pertahanan. Unhan. Jadi orang nih yang istilahnya mungkin kayak paduan suara mungkin ya. Apa yang menghibur lah dari di rapat itu, di dalam rapat enggak orangnya? Enggak, itu kan udah diklarifikasi juga kan bahwasanya itu terjadi di ketika kegiatan formal tersebut udah ditutup gitu. Dan dapur statement dari anggota-anggota di sana pun menyebutkan bahwasanya ini bentuk apresiasi kami karena yang tampil kayak penampilan musik itu udah berarti beberapa hari untuk kegiatan besar itulah kita bilang. Maksudnya ketika acara formal udah ditutup, acara musik itu berlanjut, ya mereka joget-jogetan dengan lagu-lagu Indonesia Timur itu juga kan. Dan juga aku nggak sepakat juga itu bukan cuma di gedung parlemen aja. Ketika 17 Agustus juga terjadi hal yang demikian. Ya, Kita tahu lah bahwasanya hari kemerdekaan itu hal-hal yang sakral. Tapi seolah dirayakan, aku nggak bisa bilang ya. Apa ini budaya gara-gara gemoy-gemoy yang dulu lah, yang okegas itu kan. Bisa jadi ya. Yang terbawa-bawa sampai pemerintahan yang sehari ini gitu. Tapi kalaupun kita bilang kayak gitu, masa Jokowi juga ada juga joget-jogetnya. Joget-joget ya. Presiden Jokowi.
sih hal-hal yang juga joget-jogetnya. itu ya kita nggak tahu lah, menimbulkan pro dan kontra juga kan, antara euforia yang berlebih, antara marwah yang harus dijaga gitu. Dengan situasi ekonomi yang lagi sulit sekarang, dibandingkan perwakilan-perwakilan kita menikmati euforia yang terlalu berlebihan, sehingga ada keluar kata-kata dari Siapa tuh? kata-kata dari Dewan Perwakilan dari Nasdem. Orang tolol sedunia apabila ingin membubarkan DPR. Ya, Ahmad Disitulah Ahmad Saroni. Ya. Coba Ahmad Syaroni ya, Bilang aja namanya nggak apa. yang rumah yang sedang dijarah sekarang kan. Disitulah awal mula pecahnya gerakan ini mulai. Ya. Mungkin gitu Bung, kayak mana, Bung? yang terjadi sekarang. Selaku masyarakat lah yang hari ini yang resah Ya kayak ini mana? di sini. Negara Konoha. Tapi aku melihat kayak gini. Maksudnya demo yang pertama itu kan yang mereka rakyat ini menolak terkait tunjangan DPR yang berlebihan di tengah pajak yang begitu besarnya gitu. Ya. Kemudian lagi yang terjadi insiden naas yang penggilingan oleh mobil rantis Brimob itu kan. Sampai hari ini aku melihat ketika kejadian yang pertama itu amarah masyarakat ini, aksi massa ini kan pertama kan menjerumus ke DPR, tiba-tiba targetnya terbelok ke antara instansi Polri gitu. Ya. Kemudian lagi itu kan ramai itu di media tuh terkait penindasan itu kan segala macam kan. Kemudian dikonter dengan narasi-narasi dari Polri juga. Maksudnya yang kalau kalian kan pernah lihat kayak semacam flyer yang anggota polisi dirantai dengan tikus pakai jas gitu, Tikus berdasi ya. nah kemudian lagi semacam statement bosnya yang memilih sama yang nggak punya hak pilih gitu. Ya. Juga lagi kalau kita di Aceh itu yang terkait yang viral inilah yang kalau mau jelek-jelekin polisi tolong head aku gitu ya. Nanti kalau apa-apa susah segala macam, padahal kan itu fungsi dari Polri sendiri gitu. Ya. Itu di satu sisi lah. Dan hari ini kita membuktikan bahwasanya persis bulan lalu juri ketika ada parade robot dan anjing. Polisi dan kita kaitkan dengan aksi yang terjadi hari ini menunjukkan bahwasanya kita sejauh mata memandang lah bahwasanya anjing polisi itu dan robot polisi itu nggak berguna terkait polemik anggaran yang begitu besar ya, berapa miliar itu Kayak main aja. untuk pengadaan itu kan. Itu nggak tahu lah kita maksudnya kan nggak berfungsi kan gitu. Iya. Bayangkanlah anggaran begitu besar untuk pengadaan robot sejenis anjing dan polisi berjalan gitu dialihkan terkait hal-hal yang lebih bermanfaat semacam pendidikan dan kesehatan gitu. Tapi kira-kira nih, lebih kuat robot itu yang lari atau anjing yang lari? Anjing polisi. Menurut aku bang ini bang, Gimana? polisi itu kan sebelah kaki di neraka, sebelah di penjara. Ya, Antara betul. dua, ya. Tapi pertanyaannya, lebih kencang lari robot tuh atau anjing polisi itu? Bikin campuan bang, Anjing campuran. Bincang Puan Maharani ya. bikin campuan marah. Ada jadinya Berapa rumah yang udah dijarah? Untuk info bang dua, 3. Tiga. tiga. Atau 4 lah Ini kan udah mau jalan 4 nih. Yang pertama siapa? Ahmad Saroni. disusul Iya, Eko Lekuya, Eko, Sri Mulyani, Naporbah Naporbah nih ya. Ada 5 berarti. dan Kenapa nggak puan satu lagi? barang-barang ketua DPR ya. Bisa jadi bang. Pengaman yang ekstra untuk sekelas ketua DPR kan. Kalau di orang-orang kementerian itu ada ini Pengamanan. pengamanan. Sekelas ketua. Ya, sekelas menterinya. Dan itu ada pengamanannya. Enggak, maksudku kayak gini kan kawan-kawan. Maksudnya arah untuk menjerah itu jauh-jauh hari udah terdeteksi gitu. Jangankan kita, masyarakat ini kan netizen ini maksudnya. Tadi aku ada bilang di awal maksudnya kemana aparat keamanan terkait hal-hal ini secara daerah secara yang lebih kecil kita bilang. Kok kita di sini kelurahan ataupun di luar sana menyebutnya apa desa gitu.
ada Babinsa di situ, desa sini kan, Hmm. ada perangkat desa ya. Maksudnya Ya. hal-hal kayak gitu nggak bisa dideteksi, minimal diadakanlah inilah apa Apa tuh? pengamanan gitu untuk hal-hal yang demikian nggak terjadi gitu kan. Ya. Ataupun kita nggak menutup kemungkinan juga para pihak-pihak ini untuk menyelamatkan diri dari amukan massa gitu. Ya, betul. Ya, serba salah juga kalau kita lihat. Tapi aku sepakat sih penjarahan itu. Penjarahan itu. Karena kan Sebagai itu inilah ini, hukuman dari rakyat. karena kan kalau kita lihat pun kalau bahasa dari unjuk rasa itu kan menunjukkan rasa kan kayak itu. Nah, Marah, itulah, ya. Jadi perasaan Mengedepankan saya itu. disahkan Bisa kan di mulai rakyat ditangkap sendiri. rumahnya rakyat sendiri sama ya ininya jadinya. ketua komisi 3. Tapi sampai hari ini pun undang-undang perampasan aset itu belum disahkan gitu kan. Tapi akan disahkan atau kayak mana dia ceritanya lu? Itu kan tergantung. Tahu lagi lah. Itulah ada lobby-lobby politik di dalam. Itu hal yang pastilah. Itu udah pasti. Dalam satu produk hukum itu kan pasti ada unsur politisnya gitu. Ini kan digantung-gantungkan terus. Ini kan terakhir isu permasalahan ijazah Jokowi ini kan belum selesai. Belum selesai. Oh, belum lagi. Ditambahkan dengan situasi sekarang, Diplomat lagi. ya kan? Diplomat Itu lagi ya. kasus-kasus komplotan ini hilang terus. Ya. Bakalan diungkit lagi. Habis itu berkaitan dengan masalah si Pasha Ungu tadi kan, si Pasha Ungu di situ sempat klaim bahwasanya dia belum pernah menerima tunjangan yang sebesar itu. Iya. Karena sejauh sampai sekarang kan Pasha Ungu bilang masih menerima gaji atau fasilitas seperti biasa. Ya, di awal bulan Nah, setelah ada pengukuhan orangnya. pengukuhan itu kan berarti secara otomatis sekarang ini kita lihat berita-berita itu hanyalah isu semata yang dibuat berarti. Maksudnya gimana? Kan si Pasha Ungu kan belum menerima ini tunjangan yang dibilang 50 juta per bulan Itu yang di yang di sempat podcast yang tadi itu. udah di Sumargo tuh Ah. ya. Betul. Dia kan klaim saya aja belum menerima fasilitas atau tunjangan yang sebesar itu. Malahan masih saya terima seperti biasa. Akan tetapi kenapa isu ini digaung-gaungkan? Besar-besaran gitu. Nah, Gitu. dibesar-besarin. Padahal DPR-nya kan belum menerima. Habis itu yang jadi permasalahan ditambah lagi sama goyang-goyangan orang-orang Iya. DPR. Setelah acara selesai di Senayan, pidato Prabowo tuh masing-masing yang bersangkutan yang goyang itu ditambah lagi dengan ini ada sound horek yang disambungkan sama Eko Patrio. Dia yang bawa. Itu Belum lagi parodi-parodi dia di Parodi. TikTok juga kan. Iya. Memancing amarah massa gitu. itulah. Jadi nggak bisa disamakan antara wilayah politik dengan wilayah entertainment. Nah, itu dia makanya orang entertainment kan orang-orang itu kan orang-orang yang bisa berakting. Apalagi ya. Iya, Bisa jadi kan dihipnotis semua. itu salahnya. Maka nggak cocok gitu ya. Tapi gerakan-gerakan masa hari ini pun kita lihat udah dalam kategori cerdas gitu, dalam aksi-aksi intelektual ya. Dan aku salut pun ketika influencer ini juga berpihak kepada rakyat gitu. Ya. Kalau kemarin kan kita lihat bosnya di tanggal 30 Agustus ada semacam by design gitu untuk Ya. influencer ini menyuarakan kampanye isu berdamai gitu segala Ya, macam kan. untuk jadi buzzer. Untuk jadi buzzer. Nah, Kemudian- angkanya itu 1.150.000. 150 juta. Kemudian si influencer yang ditawarkan ini membocorkan ke publik gitu untuk merugikan negara kan. Dan lagi kita lihat bosnya semalam ada upaya-upaya memprovokasi bosnya aksi ini terus berjalan untuk dimasukkan unsur-unsur yang ingin berkepentingan terkait mencari kepentingan terkait aksi yang begitu panjang ya. Dan influencer ini pun memberitahukan dengan pengaruh dia di media gitu. Maksudnya untuk tarik badan kita harus strategi dulu. Karena hari ini pun kita membuktikan bosnya ketika rakyat itu bersatu betul-betul tidak bisa dikalahkan. Ya. Karena kedaulatan adalah di tangan rakyat. Rakyat gitu. Disitulah cerdasan-cerdasan gerakan-gerakan hari ini ya, maupun dibungkam stasiun televisi tidak bisa menyiarkan gitu, live TikTok nggak bisa lagi sekarang, tapi dengan rakyat berkolaborasi
ada dalam golongan buruh, ojol, masyarakat, mahasiswa dan segala macam, influencer juga bersatu, bosnya betul-betul ini people power. Ya. Tapi ada kemungkinan nggak aksi itu ditunggangi oleh orang yang ada di dalam pemerintahan maupun yang enggak. Misal nih mungkin kekuatan hari ini kan di orang-orang pembisnis nih, kayak orang-orang uang banyak. Jadi kan orang ini naik aja untuk harus ada pembisnis kan, biar ada duit. Kalau aku menjawab di sisi internal pun bisa jadi ada politik dua kaki kan, untuk kepentingan dua kaki di sini. Kalau secara oposisi ya pasti adalah yang namanya oposisi kan, gimana cara dia tetap memberikan nilai tawar untuk mempengaruhi pembuat kebijakan yang menguntungkan dia dan kelompok-kelompok dia kan. Dan untuk gerakan rakyat sendiri, kalaupun kita berbicara ada kepentingan, ya ada kepentingan rakyat gitu. Atas keresahan rakyat hari ini kan, kita lihat berapa menjeritnya lah rakyat hari ini dengan pajak segala macam, kemudian apa yang dana pendidikan dikurangi gitu. Sementara lagi biasanya dikatakan sama negara, pemerintahan, kita lagi efisiensi segala macam. Tapi giliran DPR diberikan fasilitas yang begitu tingginya, anggaran untuk pertahanan, anggaran untuk kepolisian dan instansi-instansi lain itu dinaikkan, sementara untuk dana pendidikan malah dikecilkan gitu. Betul. Lebih banyak ke makan gratis ya. Efisiensi apa macam apa ini kan kayak gitu dia. Jadi sepertinya kan setiap wilayah membawakan isu yang berbeda di dalam negara. Isu daerah masing-masing. Isu daerah masing-masing. Mungkin Dibaluti karena ada momen. Jadi dibawa sekalian bareng gitu kan. Dibawa sekalian bareng. Lagi pula kan di saat ini, di hari pertama aksi di Senayan itu ada nggak satu sosok koordinator yang memimpin masa ini? Kan tidak ada. Berarti nggak nampak lah bahasanya kan. Artinya semua elemen datang berkumpul di situ. Jadi poin tuntutannya sampai sekarang, isu yang dikeluarkan adalah pembubaran DPR. Bubarkan DPR. Kan Copot Kapolri. Copot Kapolri itu mulai ada isu setelah ada kejadian insiden dilindas sama Brimob ini. Terus pun kita lihat solidaritas rekan-rekan profesi beliau kan. Nah, dan jadi tuntutan yang konkretnya seperti apa sebetulnya? Kan ini yang menjadi persoalan kita. Maksudnya ini memang betul-betul catur politik elit gitu. Yang hari ini permainannya. Aku melihat bahwasanya hari ini yang belum kutemukan jawaban siapa yang akan dikambing hitamkan terkait insiden ini. Karena di setiap gerombolan kambing pasti ada kambing hitam. Kambing hitam. Warna hitam. Bisa jadi gerombolan warna kuning apa? Abu-abu 30 menit lah. Ya nggak apa. Dan sekedar cahayaan aman. kameramen ya. Buka. Nah ini dia cahayanya. Siapa? Jangan terang kali. Kasih kelam ke aku. Nah, jadi kalau isu yang di Aceh yang akan dilaksanakan besok seru. Oh ya, harus sekedar informasi untuk dunia dan untuk Indonesia. Sedikit nih. Oke. Kalau kita bilang informasi untuk besok, ini tayangnya nggak sesuai nanti. Setidaknya kita memberikan gini, Ini kan ibaratnya tapping nih. Aceh juga menunjukkan solidaritas Ya. terkait permasalahan negara Indonesia hari ini gitu. Dan harapanku kepada buat saudara-saudaraku, rekan-rekanku, sahabat-sahabatku yang turun aksi besok yang mengatasnamakan. Nggak besok, kemarin. Oh kemarin ya? Ya. Enggak, untuk yang di Aceh. Untuk Itulah, di Aceh. kemarin. Oh kemarin. Ini udah lewat nih. Oh yang lalu ya? Kalau udah lewat. Ya. Tetap tunjukkan aksi damai gitu. Kita sama-sama buktikan lah bosnya. Aceh bisa menunjukkan. Aceh punya role pergerakan tersendiri. Ya. Ayolah kita buka mata dunia, berikan bosnya
bagaimana aksi itu, dan hari ini Aceh sebagai pelopor gitu, dan gerakan Aceh ini kalau bisa ya sekeren mungkin dan sedamai mungkin gitu, menyampaikan aspirasi, pendapat, gagasan, terobosan apapun, poin-poin tuntutan secara intelektual gitu, tanpa adanya perusakan fasilitas umum gitu. Berarti Aceh ini harus menjadi sentral pergerakan, Harus yang menjadi damai gitu. acuan ya terhadap provinsi-provinsi lain. Karena ya kita memang bukan negara self government hari ini, kan itu. Ya, jadi Tapi kita kan ada yang namanya MOU yang dihasilkan kemarin ceritanya. ya, Kan kita punya UPA sendiri, punya Kanun Aceh. Jadi apa namanya, setidaknya kita bisa memberikan contoh yang baik nih, Betul. terhadap kawan-kawan yang ada di luar sana, Iya. tanpa bukan kita nih seolah-olah yang di sana lagi ada gerakan ini, kita jangan sampai ketinggalan, ayo kita ikut, jangan seperti itu. Bukan cuma dijadikan momentum ya. Maksudnya aku melihat gini, maksudnya Aceh itu pernah membuat aksi yang lebih gila Ada. daripada yang hari ini viral gitu kan. Maksudnya kita melihat ketika pemerintah itu terganti, rezim yang lama itu terganti, tak ada jaminan ketika pemerintahan yang baru akan lebih baik daripada yang sebelumnya. ya betul. Maksudnya hari ini Aceh udah bosan lah dengan hal-hal gila gitu. Kalau Aceh dulu kan bergeraknya kan bukan cuma pakai misiu, emang pakai senapan kan melawan negara sampai 3 dekade gitu. Maksudnya hal-hal yang kayak itu Aceh udah cukup lah, Ya, udah mawas diri lah, udah introspeksi diri lah, dan Aceh sebagai role model untuk bagaimana gerakan aksi massa yang damai. Mulai dari mengangkat senjata sampai mengangkat botol aqua, kita sudah Pernah matang semua. dalam hal itu. ya betul. Bahkan- Maksudnya apa nih? Betul gua apa? Apa nih betul nih? Kawan-kawan dulu mungkin Dia harus jelas nih, kok nggak dia orang lain. Jangan salah ya. Salah. bahaya. Karena aku luruskan lagi bos ya, dulu pun sebenci-bencinya terhadap negara, Aceh ambil sikap untuk pengen pisah dari negara, buat negara sendiri gitu. Itu yang aku sepakat. Dan akhirnya penuh kesadaran ya bersatu lagi dengan Makanya negara Indonesia kan, dengan kekhususan yang Aceh hari ini Gejolak. miliki gitu. gejolak yang terbesar di Aceh itu kan pas masa referendum. Referendum ya. Referendum Itu gila juga ya. itulah gerakan terbesar di Aceh. Itu kan makanya terakhir orang mengangkat senjata itu berakhir di tahun 2005 atau 2004 lah. Dengan Ya, alasan kita tahun sangat 2000. kuat yang bahwasanya kan kita lagi ada musibah besar nih, Ya, di- betul. kan, supaya bantuan-bantuan dari luar bisa masuk, dicabutlah masa itu daerah operasi militer. Nah, kemudian tindak lanjut daripada itu terjadilah referendum. DM pun kita udah pernah kan, lewat militer, dom segala macam dengan operasi-operasinya mas ya. Tapi jika ada demo sekarang, satu aja statement yang dikeluarkan sama orang orasi itu tentang referendum Aceh. Iya, ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Udah menjerumus ya. Bahaya nih. Merdeka. Sebetulnya Kayaknya dia pro-pro yang kemarin nih. enggak, Kok bisa ngeri dah. Ya, Kita tetap dalam bingkai keutuhan NKRI lah Ya. gitu kan. kita melihat situasi sekarang kan, kalau kita prediksi dan analisa nih kan, kalau misalnya dengan situasi pusat seperti sekarang, ada nggak kira-kira potensi-potensi kawan-kawan untuk menyatakan kita harus berpisah diri? Tidak menutup kemungkinan. Enggak, untuk nilai jual ada mungkin, karena aku berani bilang bos ya, 2027 otsus saja akan berakhir, Ya, dan hari ini belum tentu apa kejelasannya gitu. Jadi yang diambil berapa C kemarin? Informasinya yang baru-baru nih. yang tahap berapa kedua ya. Tahap berapa? Tahap pertama Tahap kedua Yang mana? yang yang kemarin Mualim yang kemarin itu di bulan 8. gubernur. Aku nggak tahu apa. Itu Terkait ada juga tuh pengambilan berapa T entah miliaran. TT. Coba cek lah. atau sisa otsus anggarannya itu apa? Yang diambil, Yang diambil. yang diambil. Hmm. Makanya kan ada apa? 1,2 Kegembiraan orang kemarin. 1,2 kalau nggak salah. 1,2 triliun 1,2 atau miliar. Miliar kecil ya. Itu di perubahan kemarin masuk di bulan 8. Oh. Itu masuk ke sini alokasi dari pusat. Cuman ya kita upayakan penggunaannya kan tepat sasaran. Iya, betul. Nah itu
yang kita mau Indonesia baik-baik aja terus dan Aceh pun tetap Ya, damai-damai terus gitu. mudah-mudahan, Karena mudah-mudahan proses- itulah. Rakyat Aceh itu bukan pengen rakyat Aceh bukan mengikuti demo-demo yang seperti dibuat di pusat, Nah, jadi apa juga nih? ya kan? Akan tetapi yang masyarakat Aceh inginkan adalah bebas daripada kesatuan. Ya itu serius. Oh ya, Iya. Kan kalau kita betul dia penggerak kemarin nih. ya enggak, kalau kita lihat di peta-peta politik sekarang yang ada di Aceh, warga-warga Aceh menuntut itu sebetulnya. Iya, betul. Ya, Cuman hari ini kan dengan apa? Dengan yang udah dirasakan hari ini kan nggak menutup kemungkinan juga itu nggak bakalan terrealisasi. itu nggak bakal. Cuman kalau misalnya gini, cara kita mengambil itu bukan dalam artian kita harus mengangkat senjata lagi, enggak. Caranya Diplomasi melalui pikiran gitu. Ya, Di atas kertas ya. di atas kertas. Tapi Gimana jangan di mau belakang layar juga. Makanya hari ini perlu kita Aceh kan dihadiri nih atau generasi-generasi Aceh dikirimkan dulu keluar nih. Ini diperkuat dulu SDM-nya nih. ya. Sumber daya manusia diperkuat dulu. Baru setelah itu kuat, kemudian kembali lagi semua Tuang kopi apa? orang-orang yang di luar itu ke Aceh, Iya nih. barulah diperkuat barisan dengan menyatakan Sikap. sikap untuk memperkuatkan kembali barisan. Ya, mudah-mudahan memang ada tokohnya kan kayak gitu. Memang ya kalau kita lihat utopia masyarakat Aceh kepinginnya seperti itu. Iya. Ya, betul, tapi Keinginan. didikan hari ini nggak memungkinkan untuk hal Nggak itu terjadi. mungkin, kan. Terus sekarang mungkin nggak mungkin ya. Mungkin kita memberikan ultimatum untuk negara Indonesia nih. Nah, Indonesia jangan garu-garu Aceh lah. Nah, itu yang coba-coba. aja. Jangan karena kan Daripada pening nanti gerakan ini aja negara udah pening, dari apalagi mengganggu Aceh dari gitu. permasalahan Ya. perebutan Pak Pulau itu kan. Nah, dari situ bisa kita lihat tuh. Jadi kan dari pusat mencoba mengobrak-abrik, mengocak-ngecik kan tentang Pak Pulau Aceh harus diambil sama Sumatera. Nah, sekarang kan udah damai gitu. Sekarang Alhamdulillah. seharusnya pusat itu sadar itu sudah menjadi peringatan keras. Ya. Secara tidak langsung. Bahkan kehadiran Bobby pun di pendopo gubernur kan dia langsung ditinggal sama Muhammad. Ya. Jadi itu menjadi peringatan keras buat kawan-kawan di pusat supaya tidak masuk ke dalam ranah-ranah yang nggak bisa kawan-kawan capai di Aceh. Ya. Akhirnya manggilnya nih. Oke. Ini kan mumpung juga udah mau sholat maghrib, ya kan? Kita tutup dengan Closing statement. kira-kira nih, kira-kira memungkinkan nggak buat kawan-kawan ingin menjejaki si kawan nih. Kira-kira memungkinkan nggak kawan-kawan hari ini menjejaki di lembaga legislatif? Oh, mau berat ini ya. Jangan lah ikut. Terserah Pemilu. jawabannya apa. Kira-kira ada nggak? Kalau tunjangan 100 kita mau lah. Tunjangannya berarti. Tapi memang untuk ingin merubah sistem harus masuk ke dalam sistem kan gitu dia. Ya. Tapi banyak kejadian ketika sudah masuk ke dalam sistem malah terkontaminasi dengan sistem tersebut, Merusak. dan Ya. disitulah kayak Siklat tadi kalau tunjangannya sekian juta mau disitulah idealisme masyarakat itu diuji. Idealisme itu diuji kan ketika dia dihadapkan dengan uang gitu, antara idealisme dia atau kepentingan dia gitu. Kalau Bung Tajul, Oh, ini ya. ini biar bapak-bapak dewan lihat maksudnya. Satu sisi kalau kita lihat ini kan pertanyaan mau nggak ke depannya kita Iya. di legislatif. Ya kan bebas, mana tahu Kan rezeki. harus legislatif juga dia kan eksekutif juga. Terserah lah. Penting di instansi pemerintahan gitu ya untuk mewakili kepentingan rakyat ya. Dia itu antara dua sebetulnya. Diusulkan Ya. atau kita yang mengusulkan diri sendiri. Oke. Kalau kita diusulkan sama rakyat artinya kita memang betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya, betul Tapi betul. kalau betul. kita mengusulkan diri sendiri, kita memutuskan saya mau naik di DPR, kemudian mau mensejahterakan, itu statement seperti itu ada potensi untuk terjadinya korup ke depan. Itu karena kenapa?
Kalau kita mengusulkan diri kita sendiri, banyak kos yang harus kita keluarkan. Jadi di Kos. saat kos itu belum Iya. kembali, Biaya, oke. biaya kita itu belum kembali, kita agak berat untuk mempraktekkan yang namanya kesejahteraan masyarakat atau mewakili kepentingan masyarakat. Sedangkan Oke. kepentingan pribadi yang kita keluarkan dulu aja belum kembali. Oke. Nah, makanya ada dua pilihan. Kalau kita diminta sama rakyat untuk diwakili kepentingannya diperjuangkan di sana, terus monggo silakan, nggak apa-apa. Oke, berarti ada kemungkinan ya kan? Kemungkinan ada. Nah itu dia. Oke, stop sampai situ, Bung. Seperti yang Anda di Kalau tujuannya besar, besar ya, kita masuk. Terima kasih tuh ya. kita masuk. Bebas itu kepentingan siapa. Ya, Memang ente-ente jadi ente-ente enggak. Nah, kita anti Bang. Oke lah nih karena mau maghrib kita selesain. Ya semoga pendengar suka. Kalaupun nggak suka di skip aja. Tapi jangan lupa subscribe. ya. Bye, Pak Podcast. Merdeka. Yuk lah.